Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke materi segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar. Oke, untuk pertemuan kemarin kamu sudah belajar kesebangunan pada bangun datar. Oke, saya akan bahas satu persatu beberapa segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar. Segitiga itu kan sisinya ada 3 ya. Artinya bisa sejajar dengan ketiga sisi tersebut. Oke, yang pertama, segitiga ABC. Sisinya apa saja? Ada AB, ada BC, ada CA. Nah, sekarang dibuat garis yang sejajar dengan AB. Maka garisnya adalah DE, sehingga terbentuklah dua buah segitiga, yaitu segitiga DEC dan segitiga ABC. Satu. Yang kedua, sejajar dengan AB sudah, tinggal sejajar dengan BC, maka dibuatlah garis yang sejajar dengan BC, yaitu DE, sehingga terbentuklah segitiga AED dan segitiga ABC. Yang terakhir, yang sejajar dengan AC, dibuatlah garis DE sehingga terbentuk dua buah segitiga, yaitu EBD dan segitiga ABC. Oke, panjang salah satu sisi segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar dapat ditentukan dengan cara membuat persamaan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sama seperti menentukan salah satu sisi pada bangun datar. Oke, coba lihat yang pertama. Segitiga ABC, sisinya apa saja? AB, BC, dan AC. Yang kedua segitiganya DEC, sisinya DE, CE, dan CD. Untuk membuat perbandingan, fokuslah pada segitiga yang kecil dulu, yaitu apa nih? CD. Sebentar. Oke, CD. Berarti ini bersesuaiannya dengan segitiga apa nih? ABC berarti sisinya yang mana? Yang ini, yang AC. Nah, CD bersesuaiannya dengan AC. Sekarang sisi CE. Kalau CE berarti bersesuaiannya dengan BC. CE itu bersesuaiannya dengan BC. Yang terakhir, DE. Berarti kalau DE bersesuaiannya dengan AB. Apa nih? DE. DE bersesuaiannya dengan AB. Inilah perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian. Atau untuk mempermudah, caranya gini. Tentukan A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, dan F. Yang pertama, E dan F adalah garis yang saling sejajar. Mana garis yang saling sejajar? Ini, DE sama AB, DE sama BC, DE sama AC. Oke, E terletak di dalam, berarti ini E-nya. Huruf kecil ya. Ini E, ini F-nya. Berarti E-nya yang mana? DE. F-nya BC. E-nya yang DE. F-nya yang AC. Oke. Tentukan A pada segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil yang mana? Yang ini. DECA-nya yang mana? Bisa CD, bisa CE. Kalau A-nya yang CD, maka B-nya terletak satu garis dengan A. Yang satu garis dengan apa? Ini. Berarti ini B-nya, AD. C-nya terletak di hadapan A. Berarti ini C, ini D. Terletak satu garis dengan A. Oke, sekarang tentukan untuk A-nya, segitiga yang kecil ini ya. A-nya yang mana? Bisa AD, bisa AE. Saya mau A-nya yang AE, boleh. Berarti yang satu garis dengan A adalah B. Yang di depan A adalah C. D terletak satu garis dengan
dengan C. Ini C ya, bukan A ini, C. Nah, ini D-nya. Berarti ini segitiga yang kecil. A-nya yang mana? Bisa EB, bisa BD. Kalau A-nya ini, maka B-nya satu garis. C-nya terletak di hadapan A ini C, D-nya di satu garis dengan C. Bisa ya menentukan A, B, C, D ya. Oke, A, B, C, D, F-nya kalau sudah bisa ditentukan, maka bisa dibuat rumusnya. Apa rumusnya? Ini. Yang tadi nih. Nah, kalau dibuat jalan kan seperti ini. Ini A, ini AC-nya itu berarti A ditambah B. Maka jadinya seperti ini. A per A plus B sama dengan C per C plus D sama dengan E per F. Perbandingan ini digunakan, rumus ini digunakan jika apa? Jika E dan F-nya diketahui. Ada lagi rumus yang lain apa? A per B sama dengan C per D jika E dan F-nya tidak diketahui. Jadi kamu harus menghafalkan dua rumus ini dengan cara menentukan A, B, C, D, E, F-nya dulu ya. Oke, biar lebih jelas kita langsung ke contoh. Nah, pada segitiga di bawah ini perbandingan sisi yang bersesuaian. Kalau kamu disuruh menentukan perbandingan sisi yang bersesuaian, tadi pakai jalan ini, segitiga yang kecil berarti ini. Oke, kita jawab ya. SR bersesuainya dengan apa? Dengan PR. Sama dengan, apalagi nih? RT. RT bersesuainya dengan RQ atau QR. Sama dengan yang saling sejajar ST banding PQ. Inilah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Jelas ya? Oke, lanjut nomor 2. Pada gambar di bawah ini nilai X adalah, nah ini gambarnya. Oke, untuk mempermudah, maka tentukan dulu apa? A, B, C, D, E, F-nya dulu. Tadi E dan F adalah garis yang saling sejajar. Berarti mana yang saling sejajar? Ini E yang ada di dalam, F yang ada di luar. Ternyata E dan F-nya diketahui tidak? Tidak. Oke, berarti nanti kita sudah tahu rumus mana yang harus digunakan. Tentukan A dulu pada segitiga yang kecil. Mana segitiga yang kecil? Ini segitiga yang kecil. A-nya yang mana? A-nya yang 24 bisa, X bisa. Saya mau A-nya yang X-nya saja. Oke, berarti ini X sama dengan A. Berarti yang satu garis dengan A adalah B. Berarti B-nya 6. Yang ada di depannya A adalah C. Terletak di hadapan A. Berarti ini C-nya. Satu garis dengan C adalah D, berarti ini D-nya 8. Oke, karena E dan F-nya diketahui, tidak diketahui, E dan F tidak diketahui, maka rumus yang digunakan adalah A per B sama dengan C per D. Mana A-nya? A-nya adalah X. Per B-nya mana? B-nya adalah 6. Sama dengan C-nya 24, D-nya 8. Kalau sudah buat perbandingan seperti ini, caranya bagaimana? Tinggal kali silang aja. Oke, nah. X silangnya dengan 8. Oke, yang disilangkan dengan X atau dengan yang ditanya, kamu letakkan di bawah. Jadinya gini, X sama dengan per X silangnya dengan 8. Berarti 8-nya taruh di sini. Nah, baru 6 silangnya dengan 24. Tulis di sini 6 kali 24. Nah, tinggal lihat coret atas bawah mana yang bisa dibagi dengan 8. 24. 24 habis dibagi 8 berapa? 3. Sehingga X-nya ketemu 6 kali 3 adalah 18 cm. Sehingga X-nya terjawab yaitu 18 cm. Jelas ya? Oke, lanjut.
Nomor 3, pada gambar berikut jika segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE, jika AD-nya 30, kita tentuin dulu AD ini ya, 30. Kemudian BD ini 10, kemudian BC-nya 28. Yang ditanya apa? Maka panjang DE. Oh, ini yang ditanya. Nah, seperti biasa untuk mempermudah, tentukan apa dulu? A, B, C, D, E, F. E dan F garis yang saling sejajar. E terletak di dalam, F di luar. Yang di dalam ini, oh ternyata E-nya yang ditanya. Ini F-nya 28. Kemudian tentukan A pada segitiga yang kecil. A-nya mana? Segitiga yang kecil kan ini. ADE, berarti ini A-nya. Yang satu garis dengan A adalah B. C-nya di depan A, D-nya satu garis dengan C. Berarti rumus yang digunakan yang mana? Oh, ternyata E dan F-nya diketahui. Maka rumus yang digunakan adalah A per A plus B sama dengan C per C plus D sama dengan E per F. A-nya ada nggak? Ada, 30. Masukkan ke sini 30. Per A-nya 30 plus B-nya 10 sama dengan C-nya ada nggak? Tidak ada. D-nya juga tidak ada. Maka ini nggak usah dipakai. Nah, cukup 2 perbandingan aja. Sama dengan E. E-nya mana? E-nya yang ditanya yaitu DE. Per F-nya adalah 28. Kalau sudah seperti ini, cek dulu ada yang bisa dijumlah. Ada, ini dijumlah berapa jadinya? 40. Dilihat silangnya kemana DE? Ke 40. Berarti 40-nya taruh di bawah. DE sama dengan per 40. Silangnya mana lagi? 30 kali 28. Berarti 30 kali 28. Tinggal coret atas bawah biar gampang, nolnya coret dulu. Ada yang habis dibagi 4? Ada, yaitu 28. 28 dibagi 4 adalah 7, sehingga DE ketemu. Berapa panjang DE? 3 kali 7, yaitu 21 cm. Jelas ya? Oke, lanjut. Nomor 4, pada gambar di bawah panjang BD, ini gambarnya. Yang ditanya BD, oh ini yang ditanya. Nah, seperti biasa, tentukan A, B, C, D, E, F. Sudah mahir ya, sudah ada 4 contoh, harusnya A, B, C, D, F kamu sudah mahir menentukannya. E dan F garis yang sejajar, E yang ada di dalam berarti E-nya 6, F-nya 18. Mana A-nya? Segitiga yang kecil, ini A. Berarti satu garis dengan A adalah B. Yang di depan A, C, satu garis dengan C, D. Ternyata E dan F-nya diketahui, maka rumus yang digunakan adalah ini dia. A-nya ada 4. Per A-nya 4. Plus B-nya, oh ternyata B-nya yang ditanya yaitu B, BD. Tulis BD. Sama dengan C-nya tidak ada, D-nya nggak ada, berarti ini tidak usah ditulis. Langsung E per F. E-nya adalah 6, F-nya adalah 18. Kali silang. Oke, ternyata yang dikali silang. Nah, ini kan 2 suku nih. Nah, kali silangnya ke sini. BD. Berarti 6-nya taruh di mana? 6-nya taruh di bawah. Berarti ini 4 plus BD. Ini silangnya 4 kali 18. Oke, 18 habis dibagi 6, habis berapa? 3, sehingga 4 plus BD sama dengan 4 kali 3, 12. Maka BD-nya ketemu. BD sama dengan, nah ini penjumlahan pindah ruas. Plus pindah jadi apa? Min, berarti 12 dikurang 4. Maka BD-nya ketemu. 12 dikurang 4 berapa? 8 cm. Jelas ya? Next, nomor 5.
Pada gambar di bawah ini panjang PS. Mana PS? Oh, ini yang ditanya. Nah, berapa panjang PS-nya? Oke, seperti biasa tentukan A, B, C, D, E, F. Mana A-nya? Oh, A-nya itu segitiga yang E dan F-nya dulu. Yang sejajar ya, biasa. Ini E yang di dalam, ini F yang di luar. A-nya segitiga yang kecil. Oh, ternyata A-nya bisa PS, bisa PT. Aku A-nya mau yang PT, boleh. Yang satu garis dengan A, B. Ini berarti di depan A itu C. Ternyata C yang ditanya, berarti ini D. Nah, karena E dan F-nya diketahui, berarti rumus yang digunakan adalah A per A plus B sama dengan C per C plus D sama dengan E per F. A-nya ada, A-nya belum ada. B-nya ada, B-nya belum ada. Maka ini nggak usah digunakan. Selalu pakai 2 perbandingan saja. C, mana C? Oh, C yang ditanya yaitu PS. Per C, PS lagi. Ditambah D, D-nya 6. Sama dengan E-nya mana? E-nya 15 per F-nya 20. Nah, ini dikurungin. Nah, karena 2 suku, tinggal kali silang pindah ruas. Kali silang dulu. Nah, ini dia dikali silang ke sini. Berarti 20 dikali PS sama dengan 15 dikali PS ditambah 6. Nah, ini tinggal dikalikan ke sini. Sehingga 20 kali PS itu 20 PS sama dengan 15 kali PS ya 15 PS. 15 dikali 6 berapa? 90. Nah, karena yang ditanya PS, maka dikumpulkan PS-nya jadi 1, berarti 15-nya pindah ruas. Plus pindah jadi apa? Min. Berarti 20 PS dikurang 15 PS sama dengan 90. Berarti 20 kurang 15 berapa? 5. 5 PS sama dengan 90. Sehingga PS-nya ketemu. 5 PS artinya 5 kali PS. Perkalian pindah jadi apa? Pembagian, berarti 90 dibagi 5. Sehingga diperoleh PS-nya adalah 18 cm. Jelas ya? Oke, lanjut. Nomor 6. Perhatikan gambar di bawah, panjang garis CE. Oh, ini yang ditanya. CE. Seperti biasa, tentukan A, B, C, D, E, F. Garis yang sejajar, E dan F. E di dalam, F di luar. Mana A, B, C-nya? Nah, segitiga yang kecil fokus. Kalau ini A, maka B-nya adalah CE. Ini apa? C. Ini apa? D. Karena E dan F diketahui, maka rumus yang digunakan adalah A per A plus B sama dengan C per C plus D sama dengan E per F. A-nya ada 15 tulis. A-nya 15 plus CE, ini yang ditanya, sama dengan C ada? Nggak ada. D ada? Nggak ada. Maka ini jangan digunakan. Langsung E per F. E-nya 12, F-nya 20. Kali silang pindah ruas. Oke. Ini dikurungin. Nah, ini dikalinya kan ke sini. Berarti 12-nya taruh di bawah. Ini 15 ditambah CE. Ini yang silang yang kedua adalah 15 dikali 20. Dibagi berapa? Dibagi 4. 5. Dibagi 4, 3. Dibagi 3, 5. Sehingga 15 ditambah CE sama dengan 5 kali 5 berapa? 25. Maka CE-nya ketemu. Pindah ruas penjumlahan jadi pengurangan. Berarti 25 dikurang 15. Sehingga CE-nya ketemu berapa? 10 cm. Jelas ya? Lanjut. Nomor 7. Nah, pada gambar di bawah panjang garis FB. Mana yang ditanya ini? FB.
Ini yang ditanya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, maka tidak bisa menggunakan rumus yang tadi. Tapi, kamu fokus coba lihat. DEC, bangun apa? Segitiga. EFB, segitiga. Menghadapnya sama. Nah, ini sebangun nih. Artinya, 6 ini bersesuaiannya dengan CD, bersesuaiannya dengan EF. Tentuin dulu perbandingannya ya. CD itu bersesuaiannya dengan EF. Mana lagi? DE. DE ini bersesuaiannya dengan DE. FB. Nah, ini yang dicari. FB. Satu lagi sisinya CE. CE ini bersesuaiannya dengan BE. Oke. CD udah ada. CD ada. Berapa CD? 6. EF ada nggak? Nah, lihat ke sini. Ternyata ini membentuk jajar genjang. Kalau jajar genjang itu sisi yang berhadapan, panjangnya sama. Kalau ini 24, berarti ini berapa? 24 juga. Nah, berarti EF itu 24. DE 10. FB yang dicari. Nah, ini CE belum ada. Berarti ini nggak usah digunakan perbandingannya. Cukup 2 perbandingan saja. FB silangnya dengan 6, maka 6 diletakkan di bawah. FB sama dengan 6-nya taruh di bawah, silang yang satunya adalah 24 kali 10, berarti 24 dibagi 6 berapa? 4. 4 kali 10, 40, maka ketemu FB-nya sama dengan 40 cm. Jelas ya? Oke, sekarang yang kedua, segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar yang terpancung. Nah, awalnya kan seperti ini nih. Gambarnya kalau digambar nih. Ya. Nah, dia terpancung segitiganya. Kepotong. Nah, jadinya seperti ini. Berarti ini hilang. Nah, kalau digambar jadinya seperti ini. Oke? Jadi ini segitiga yang di sininya terpancung. Jadilah seperti ini. Nah, untuk segitiga sebangun pada segitiga dengan garis sejajar yang terpancung, caranya tentukan ABCDEF juga. Nah, cuman nambah satu garis lagi yaitu G. Coba lihat. Yang pertama, E, F, dan G adalah garis yang saling sejajar. E terletak di atas, F terletak di bawah. Berarti ini E-nya, ini F-nya. G-nya yang di tengah. Berarti ini G-nya. Tentukan A pada trapesium di atas. Oke, A-nya berarti bisa DE, bisa CF. Kalau ini A, maka B-nya terletak satu garis dengan A. Berarti ini B. C-nya terletak di hadapan A. Ini C. F-nya, D-nya terletak satu garis dengan C. Berarti ini D-nya. Nah, kalau ABCDEF-nya sudah ditentukan, maka rumus untuk menentukan G, biasanya yang ditanya tuh yang di tengah ini. Nah, ini berapa gitu ya. Itu caranya dengan menggunakan jalan. Jadi gini. Membentuk lambang alfa. Seperti ini. Nah, atau ini. Nah, coba kamu lihat. Ini A sama B-nya ini dijumlah. C sama D-nya ini dijumlah. Yang pertama dulu. Ya, yang alfa ini. A tambah B. Berarti ini A ditambah dengan B. Nah, ini juga sama. A ditambah dengan B. Tinggal lihat silangnya. A silangnya kemana nih? Dengan F. Berarti ini dikali F. B silangnya dengan E. Maka B-nya dikali E. Nah, jadilah rumus ini. Maka diingat-ingat jalannya saja. Ya, membentuk lambang alfa. Atau G sama dengan. Nah, sekarang lambang alfa yang ini. Yang dijumlah apa nih? C sama D. Masukkan ke sini. Yang dijumlah adalah C dan D. Berarti yang ini juga ditulis C dan D. Paham ya?
Tinggal lihat yang titik-titik ini diisi dengan apa? Silangnya dikali. E dikalinya dengan D. C dengan F. Berarti ini C-nya dikali F, D-nya dikali E. Maka terbentuklah dua rumus ini. Tapi rumusnya nggak usah dihafalkan. Yang diingat adalah jalannya saja. Oke, biar lebih jelas kita masuk ke contoh ya. Contoh, pada gambar di bawah panjang PQ. Nah, ini yang ditanya. Tentukan dulu apa? A, B, C, D, E, F. Mana A-nya? A-nya itu E, F, G dulu ya. E yang di atas, F yang di bawah, G yang di tengah. A-nya pada trapesium yang di atas. Berarti kalau ini A, maka yang satu garis dengan A itu B. Di depan A, C. Satu garis dengan C, D. Berarti ini jalannya. Lambang alfa. Oke, maka PQ. Nah, yang dijumlah apa nih? Yang dijumlah adalah 4 ditambah 6. Berarti ini tulis 4 tambah 6. Masukkan ke sini juga 4 tambah 6. Jadi rumusnya nggak usah dihafal. Tinggal lihat silangnya 4. 4 silangnya kemana nih? Oh, ke 25. 6 silangnya kemana nih? 10. Udah, PQ bisa ditentukan. Tinggal kamu hitung. 4 kali 25 berapa? 100. 6 kali 10 berapa? 60 dibagi 4 ditambah 6, 10. Ini nggak bisa coret atas bawah, harus dijumlah dulu. Yang boleh coret atas bawah kalau perkalian. Sehingga PQ sama dengan 100 tambah 60, 160 dibagi 10. Maka PQ-nya ketemu berapa? Nah, ini tinggal dicoret. 16 cm. Jelas ya? Oke, lanjut. Jika titik E dan F merupakan titik tengah diagonal panjang EF. Nah, kalau gambarnya seperti ini, tidak bisa menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini adalah soal UN tahun 2010. Kalau ada soal seperti ini yang ditanya ini, maka rumusnya adalah EF. Kita jawab di sini ya. EF sama dengan setengah dari jumlah sisi yang sejajar. Berarti EF, bukan jumlah, selisih. Sebentar. Bukan jumlah ya, selisih. Selisih. Berarti EF sama dengan setengah. Selisih itu di apa sih? Ngitungnya dikurang. Sisi yang sejajar itu berarti 12 sama 18. Berarti 18 dikurang 12. Sehingga EF-nya ketemu. Yaitu setengah dari 18 dikurang 12 berapa? 6. 6 dibagi 2, 3. Sehingga EF-nya ketemu berapa? 3 cm. Jelas ya? Jadi setengah dari selisih. Selisih itu artinya dikurang. Kalau dikurang itu besar dikurang kecil. Makanya di sininya 18 dikurang 12. Oke ya. Lanjut nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sekarang seperti ini. Ini juga bukan segitiga yang terpancung. Kamu lihat di sini ada dua gambar trapesium. Trapesium yang kecil yaitu AGFE, trapesium yang besar ABCD. Yang ditanya apa? Tinggi trapesium ABCD. Oke, tinggi trapesium ABCD yang mana sih? Berarti kan ini. Yaitu AD. Biar gampang, tentukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Fokus dulu ke trapesium yang besar yaitu ABCD EF. Kita jawab ya. Trapesium ABCD. Sisinya apa saja? AB. Apalagi sisinya? CB atau BC. Apalagi sisinya? CD.
Apalagi sisinya AD. AD inilah tinggi trapesium ABCD. Nah, ini dia. Tinggi trapesium ABCD. Oke, tinggal lihat pasangannya AB. AB berarti di bawah ya. Trapesium yang kecil bawahnya apa? AG. BC. BC berarti GF. CD 12 dengan FE atau EF. Tingginya ABCD berarti ini tingginya AE. Udah tinggal dimasukkan angka-angkanya. AB-nya ada nggak? AB. AB-nya belum ada. AG. AG-nya 10. BC. BC-nya belum ada. GF. GF-nya berapa? Mana GF? GF-nya juga belum ada. CD. Mana CD? CD 12. FE 8. Tinggi ABCD. Ini yang dicari. AE-nya 4. Nah, mana perbandingan yang digunakan yang sudah ketahuan dua-duanya ini? Ini yang dipakai. Berarti dengan ini yang ditanya. Berarti 12/8 sama dengan tinggi ABCD banding 4. Kali silang pindah ruas. Berarti yang dikalikan dengan tinggi kan 8. 8-nya taruh di mana? Di bawah. Sehingga ketemu tinggi ABCD sama dengan 8-nya taruh di bawah. 4 silangnya dengan 12. 4 kali 12. Udah tinggal coret atas bawah dibagi 4. Habis. Dibagi 4. 2. 12 dibagi 2. 6. Sehingga tinggi ABCD adalah 6 cm. Jelas ya? Berarti ini 6 cm dari A sampai D. Next. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Bangun ABCD dan AEFG sebangun. Yang ditanya luas ABCD. Lihat. ABCD. Oke, kita jawab. Luas itu rumusnya apa sih? Trapesium atas tambah bawah kali tinggi bagi 2. Di sini yang ditanya luas ABCD. Berarti luas ABCD, atasnya yang mana ABCD? Atasnya CD. Ditambah bawahnya mana? Ini AB. Dikali tingginya yang mana? Tingginya berarti ini kan? Nah, ini tingginya. AD per 2. Kita cek. CD ada? CD belum ada. Cari dulu. AB ada? AB belum ada. Cari dulu. Nih. AB belum ketemu. Nih, cari dulu. Kemudian AD? AD juga belum ketemu. Nah, berarti harus dicari dulu tiga-tiganya ini. Oke, sekarang kita fokus ke trapesium yang kecil yang sudah diketahui banyak nih. AEFG. Saya buat garis yang sama dengan AG. Kalau ini 6, berarti ini sisanya berapa kalau semua 12? 6 juga. Membentuk sudut 90 derajat. Berarti bisa dicari pakai triple Pythagoras. Kalian sudah belajar di kelas 8. 6 sama 10. Kombinasi angkanya berapa? 8. Maka AG adalah 8. Nah, tentuin dulu perbandingannya. Trapesium yang kecil dulu. Sisinya apa aja? Ada sisi AG. Ada sisi AE. Ada sisi EF.
ada sisi FG. Tinggal cari yang bersesuaian. FG. Nah, persesuaian dengan trapesium yang besar. AG. AG mana sih? AG. Berarti tinggi ini ya. AD. AC. AC. Mana AC? AG. AE. Bukan AC. Sorry, ini AE. AE. Berarti dengan AB. EF. EF dengan BC. FG. FG dengan CD. Oke, AG ada. AG ada 8. AD. AD yang dicari. Sama dengan AE. AE 12. AB. AB juga belum ada. Sama dengan EF. EF-nya 10. BC. BC-nya 15. FG-nya 6. CD juga belum diketahui. Nah, berarti CD, AB, dan AD bisa dicari dari sini. Cari satu-satu dulu. Mau nyari apa? Mau nyari CD. Oke, CD berarti 10/15 sama dengan, mana yang ada CD-nya? Nah, ini dia. 6/CD. Nah, CD silangnya dengan 10. Berarti 10-nya taruh di bawah. Ini 15 kali 6. Ya kan? Bagi 5, 3. Bagi 5, 2. Bagi 2, 6, 3. Maka CD-nya ketemu berapa? 9. Ini CD. Nah, CD ketemu. Masukkan 9. Ditambah. AB-nya belum. Ini bagi 2. Oke. Nah. AB sekarang. Sini ya. Ini saya garis dulu. Nah. Nyari AB. Mana AB? Nah, ini dia AB. Berarti carinya dari sini tetap. 10/15 sama dengan 12/AB. AB silangnya sama 10. Berarti 10-nya taruh di bawah. AB sama dengan 10-nya taruh di bawah. Ini disilang 15 kali 12. 15 bagi 5, 30 bagi 5, 2. 12 bagi 2, 6. 3 kali 6, 18. Maka ketemu AB-nya 18. Masukkan ke sini 18. Sekarang AD. Oke. AD mana AD? Ini 8/AD. Berarti 10/15 sama dengan 8/AD. AD-nya silang dengan 10. 10 taruh di bawah. Maka AD sama dengan 10-nya taruh di bawah. 15-nya silang dengan 8. Oke, dibagi 5, 3. Dibagi 5, 2. 8 bagi 2, 4. 3 kali 4, 12. AD-nya 12. Nah, udah tinggal coret atas bawah. 12 habis dibagi 2 berapa? 6. Ini dijumlah jadinya berapa? 18 tambah 9, 27 ya. 27 dikali 6. Sehingga luas ABCD ketemu. Kita cari. 27 dikali 6. 7 kali 6, 42. 2 kali 6, 12. 12 tambah 4, 16. Berarti luasnya adalah 162 cm persegi. Oke, semoga bisa difahami dengan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.